Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai pada saat ini kita masih diberi karunia kesehatan, sehat walafiat, diberi kesempatan untuk datang ke Masjid Babus Salam, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat-kalimat tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Al-umur itu berasal dari bahasa Arab. Umur itu berarti sesuatu yang bermanfaat. Maka ketika ada seseorang yang menanyakan, "Berapa umurmu?" Itu sama seperti orang menanyakan hal-hal manfaat apa saja yang sudah kita kerjakan selama 1 tahun ini. Jadi 1 tahun ini dari mulai ujung kepala hingga ujung kaki ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan yang sangat luar biasa. Dari mulai ujung kepala kita mulai disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berpikir positif kepada orang-orang, jangan berprasangka buruk, jangan husnuzon. Jangan selalu berpikir yang tidak-tidak. Jangan selalu mencelakakan orang dengan akal pikiran kita. Terutama mata, hidung, telinga, itu akan dihisap nanti di hari yaumil akhir kelak. Apa saja yang sudah kita dengar, apa-apa saja yang sudah kita lihat, apa-apa saja yang sudah kita bicarakan. Itu dari mulai ujung kepala. Belum lagi tangan, belum lagi badan, belum lagi kaki. Dari ujung kepala hingga ke ujung kaki ditanyakan. Ketika seseorang menanyakan berapa umur kamu, maka itu sama saja seperti orang menanyakan hal-hal manfaat apa saja yang sudah kita kerjakan. Pada malam ini Bapak dan Ibu sekalian, saya membawakan tausiah yang berjudul keutamaan infak dan sedekah. Tidak pula lupa salawat merangkaikan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang dimana syafaatnya yang akan kita harapkan di yaumil akhir kelak. Seseorang yang akan sibuk lari ke sana kemari mencari umatnya, yang ketika itu sangat berharap bantuan, karena tidak ada satupun naungan yang ada di akhirat pada saat itu kecuali naungan Allah dan Rasulnya. Rasul pernah ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkara mana yang kau pilih, syafaat atau sahabat-sahabat yang ada di zaman tabi'in yang masuk surga bersamamu. Rasul mengatakan, aku ingin syafaat. Karena apa? Rasulullah memikirkan kita semua. Di tahiyat kita mengatakan bahwasanya at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, salamu alayka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi salam kepada Rasul. Lihat orang-orang yang sekarang menggunjing Rasul, menghina Rasul. Allah saja memberi salam kepada Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dibilang sama Nabi, dia nggak mau selamat sendiri, dia mau selamatnya rame-rame. Kata Allah, assalamu alayka, selamat sendiri aja. Tapi Rasul nggak mau selamat sendiri, Rasul maunya selamat rame-ramenya. Kata Rasul pada saat itu apa? Assalamu alayna. Ketika ada na di ujungnya, berarti itu keseluruhan, seluruh umatnya, baik yang ada di zaman dulu sehingga yang ada di zaman sekarang. Rasulullah ingin selamat semuanya. Itulah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memilih syafaat. Itu yang akan kita dapatkan ketika di yaumil akhir kelak, dengan syarat kita berselawat kepada Rasulullah dan marah ketika ada seseorang yang menghina Rasul, menghina Nabi. Itu adalah suatu harga martabat diri umat Islam. Karena dia yang menyampaikan Al-Quran ini. Dialah sebagai subjeknya di antara Allah dan malaikat Jibril. Kemudian kepada Nabi Muhammad, kepada seluruh alam, bukan hanya manusia.
Al-Quran itu banyak manfaatnya, Bu. Syifa, pengobat. Berarti seluruh alam kan? Untuk manusia bisa juga. Yang tadinya buta. Ini kisah nyata ya di Arab sana. Anak baru dapat videonya. Dibacakan Al-Quran. Tiba-tiba bisa melihat lagi. Padahal dia bukan Nabi Isa. Mujizatnya sama seperti Nabi Isa. Tapi dia hanya membacakan Al-Quran saja. Yang tadinya bisu. Dibacakan Al-Quran. Tiba-tiba dia bisa bicara. Itulah luar biasanya syafaat Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada tema kita pada malam hari ini, yaitu keutamaan infak dan sedekah, saya ingin bercerita sedikit, yaitu tentang dalamnya api neraka. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya ketika kita di neraka, misalkan ya Bu ya, Anda bukan mendoakan, misalkan kita memasuk neraka, di dalam hadis dikatakan bahwasanya yang paling kita harapkan itu adalah sedekah. Di kuburan juga, apa yang kita harapkan? Sedekah. Ada hadisnya itu, ketika seseorang di kuburan, maka orang itu akan meminta kepada Allah, ya Allah berilah hamba hidup 1 menit aja, atau satu jam saja. 1 jam. Saya ingin apa? Ingin bersedekah. Bukan ingin menjumpai orang tuanya, bukan ingin menjumpai ibunya, tapi dia ingin bersedekah pada saat itu. Ingin berinfak kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, ketika ini cerita api nerakanya ya, dalamnya api neraka hutomah. Jadi neraka itu ada tingkat-tingkatannya. Yang pertama itu hawiyah nggak salah ya. Hawiyah, baru hutomah, baru paling bawah lagi jahanam. Yang paling bawah lagi kerak jahanam. Dia ini masih jalan-jalan ke neraka hutomah. Ceritanya begini Bapak dan Ibu sekalian. Dia menjumpai Nabi Muhammad, malaikat Jibril menjumpai Nabi Muhammad dengan keadaan pucat. Pucatnya itu sampai ungu mukanya. Ibu dan Bapak dan Ibu sekalian, sampai ungu mukanya. Warna ungu, saking pucatnya. Bercerita kepada Nabi, Masya Allah, katanya gitu. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, aku disuruh jalan-jalan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka hutomah pada saat itu. Aku disuruh jalan-jalan ke neraka hutomah. Ketika aku membuka pintu besarnya neraka hutomah itu, ketika aku buka, aku melihat 70.000 planet-planet neraka. Kata malaikat Jibril pada saat itu. Bukan itu saja wahai Nabi Muhammad, ketika aku memasuki satu planet aja di antara 70.000 neraka-neraka itu, wahai Nabi Muhammad, aku hanya memasuki satu saja, aku menjumpai 70.000 pulau-pulau besar neraka pada saat itu, wahai Nabi Muhammad. Bukan hanya itu Nabi Muhammad, ketika aku memasuki satu pulaunya saja di antara 70.000 pulau-pulau itu, aku mendapati 70.000 negeri-negeri neraka, ya Rasul. Bukan hanya itu wahai Nabi Muhammad, ketika aku memasuki satu negeri saja di antara 70.000 negeri yang ada di pulau itu, aku mendapati 70.000 desa-desa neraka, ya Nabi Muhammad. Bukan hanya itu saja Nabi Muhammad, ketika aku memasuki satu desa saja di antara 70.000 desa lainnya, aku mendapati 70.000 rumah-rumah, ya Nabi Muhammad. Ketika aku memasuki rumah itu ya Muhammad, satu rumah saja di antara 70.000 desa-desa itu, aku menjumpai lagi 70.000 kamar-kamar neraka di antara satu rumah itu aja. 70.000 Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Anda mau tanya dulu Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita, enggak salah ada apinya ya, kita masuk ke dalamnya aja, cara keluarnya itu gimana coba Bapak dan Ibu? Cara keluarnya itu bagaimana? Ketika masuk dalam rumahnya, rumah-rumah neraka di antara 70.000 tadi, cara keluarnya itu bagaimana coba? Nah, pada saat itu yang kita harapkan, orang-orang di neraka itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yusaddiquna biyaumiddin." Nabi Muhammad ketika memberi syafaat, dia ditanyakan, "Walladzina yusaddiquna biyaumiddin." Barusan Anda bacakan tadi pada waktu imam. Apakah waktu di dunia kau sempat bersedekah? Ini dari siksa nih, badan dah hancur, gosong udah, muka ada bulu-bulu semua. Ditanyakan oleh Rasul, ini syafaat. Apakah pernah sekali saja engkau bersedekah waktu di dunia? Selamat kita, Bu. Nah, itu manfaatnya yang pertama, sedekah. Di surah Al-Ma'arij
mengerti tempat-tempat tinggi. Pada saat itu orang-orang kafir menggunjing ayat Al-Quran dan menantang Rasulullah bahwasanya kalau memanglah Islam ini benar wahai Rasul, aku tantang kau, tolong datangkan azab kepada kami saat ini juga. Makanya baru turun surah ini, Al-Ma'arij, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi. Telah datang seseorang yang memintakan azab supaya datang kepada mereka. Di ayat ke-15-nya, kalla innaha lazza. Sekali-sekali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Nazza'atan lisyawa, yang mengelupas kulit kepala. Tad'u man adbara wa tawalla, yang memanggil orang-orang yang membelakang dan berpaling dari agama. Wa jama'a fa'a'a, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Ini ibu-ibu ada yang ngumpulin masker enggak? Itu masker-masker ditimbun, dijual dengan harga yang mahal. Itu berita waktu lalu ya. Ini termasuk nih yang di ayat ini nih. Mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menimbun-nimbun harta, ditimbunnya harta itu. Makanya sebelum kita berpikir ke depan, kita harus mengetahui bahwasannya mana yang lebih baik, berinfak atau menabung. Kalau kita menabung, itu aktifanya itu paling enggak jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun, Bu. Tidak lebih dari 1 tahun. Tapi kalau kita menabung, berinfak di jalan Allah, itu pasti diganti sama Allah 10 kali lipat ke depannya. Dan itu adalah menjadi salah satu akidahnya umat Islam. Tetapi kalau orang kafir beda. Orang kafir, dia lihat dulu baru percaya. Dia tengok kalau misalkan dia kumpuli uang, oh ini kan memang makin banyak uangnya gitu. Tapi kalau kita misalkan infak ke masjid, jangan harapkan balik itu uangnya. Kita cuma berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya mendapatkan rezeki yang lebih dari kita infakkan itu gitu. Tapi orang kafir beda, Bu. Segitu yang ditabungnya, dia ingin mengharapkan lebih. Makanya itu mereka mengharapkan bunga pada waktu menabung di bank. Padahal biaya adminnya pun 15.000 ya, Bu ya. Saya menabung juga hari itu pada waktu zaman jahiliyahnya. Saya nabung di Bank BRI di Britama. Rupanya per bulannya itu bayar 15.000. Langsung saya tutup buku. Nggak bisa nih, ini riba. Saya hanya mendapatkan bunga sekian persen, tapi membayar adminnya itu luar biasa itu. Jadi itu, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Dan apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Dia tidak mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkeluh kesah, aduh. Hari ini enggak dapat duit, mati aja lah. Nah, sampai mati aja, Bu, coba. Gara-gara enggak dapat duit, gara-gara enggak ada uang, gara-gara enggak ada modal, dia mengatakan, aduh, mati aja lah gitu. Seolah-olah nggak ada lagi harapan yang ada di dunia ini. Padahal salah satu harapan yang paling besar di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia didoktrin dengan pemikiran-pemikiran yang sedemikian rupa supaya mereka lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya mengharapkan gaji dari perusahaannya, tidak mengharapkan gaji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berpikir bahwasanya gaji mereka itu berasal dari bosnya mereka, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah orang-orang kafir sudah mendoktrin pemikiran kita. Makanya kita menjadi seperti ini. Bapak Ibu sekalian, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia harta tertentu. Lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau. Walladzina yusaddiqu nabiyaumiddin. Pernah engkau sekali berinfak di muka bumi ini? Jadi Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya pada saat itu, pada tahun lalu Anda bercerita, Rasulullah berkeliling sana kemari memberi syafaat kepada umatnya. Yang salah satu ditanyakan itu, Bu, apakah pernah kita sekali saja berinfak di muka bumi ini? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Jikalau ada kesalahan dalam penyampaian yang
telah saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih pada ibu-ibu sekalian. Ana pun baru belajar, tidak paham yang namanya hadis. Ana di sini karena disuruh oleh orang-orang BKN gitu ya. Jadi saya hanya menyampaikan ada apa yang ada udah saya pelajari selama ini gitu. Ya, Bu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.